Selanjutnya almarhum Yusuf Mansur. Yang dirahmati almarhum, ya kan benar kan? Ya, nggak boleh protes ya. Sekarang beliau berjanggot ya, alhamdulillah. Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih AA. Saya banyak ditemenin, banyak belajar. Banyaklah idiom-idiom, nasihat-nasihat yang sampai sekarang masih kepake. Termasuk ketika di Twitter kalem, itu sebenarnya nggak asli saya, itu asli dari AA. Jadi kebayang aja gitu wajah beliau, kebayang. Alhamdulillah. Tidak reaktif, itulah yang diajarkan oleh beliau juga. Dan itu membuat saya merasa ada AA di samping. Dengan izin Allah, saya alhamdulillah bisa ada di sini, bahkan bisa belajar dengan Pak Menteri tadi sedikit, dengan Habibuna dan Kiai kita, Kiai Baharun, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Darut Tauhid, insya Allah tahun depan bisa ada Universitas Darut Tauhid, UDT. Bukan Universitas Desa Tertinggal ya, tapi Universitas Darut Tauhid. Insya Allah mudah-mudahan impian dulu kita taruh di depan, kemudian kita kejar. Saya, AA dan teman-teman Darut Tauhid teringat hadis bahwa Allah akan mengangkat derajat ya, bihadzal Quran aqwaman. Allah akan mengangkat derajat kita semua dengan Al-Quran. Wa yadau akharin. Dan Allah akan kemudian mencampakkan, menjatuhkan, menghinakan yang dengan Quran. Artinya siapa aja yang ngopeni Quran, yang merhatiin Quran, dia baca Quran, ayatnya, terjemahannya, kemudian dia perhatikan, dia tadabburi, dia kejar sana sini, guru-guru tafsir, guru-guru ngaji. Apalagi dia kemudian mau bantu mendakwahkan, dia syiarkan, dia bantu orang-orang lain mengenal huruf, nyambungin huruf, melancarkan bacaan, sampai kemudian dia menjadi amil, menjadi orang yang mengamalkan dan mengajak orang lain untuk mengamalkan, maka insya Allah dia akan naik derajatnya. Maka bila individu-individu di dalam satu negeri, satu kaum, mulai dari tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, bahkan sampai cerita alam ini semesta, bukan cuma negeri, semuanya gitu ya, serentak ngopeni Quran itu. Karena sekarang yang masuk akal, ya apa saja yang masuk akal coba kita kerjain gitu ya. Dari sudut saya gitu ya, coba kita Quran lah. Kita nggak usah mikirin barangkali terlalu pusing tentang lawan-lawan kita. Terus kita pikirin Quran. Ayo kita ademin, nanti Allah akan bekerja dengan cara-caranya yang menurut AA misterius, ajaib. Dan saya ngalamin sendiri, mudah-mudahan ini dengan izin Allah tidak termasuk ria, tidak termasuk sum'ah. Targhiban linnasi fil iqtida, mendorong orang untuk kemudian melakukan suatu perbuatan baik. Benar. Begitu kita nempel sama Quran, Allah subhanallah, naik gitu. Salah satu alasan misalkan kenapa sholat sunnah kalau saudara banyakin, maka saudara juga akan naik derajatnya. Karena di dalam sholat kita baca Quran. Setidak-tidaknya kita baca Al-Fatihah. Saya dulu punya kebiasaan itu kemudian dibagi kepada sebanyak-banyaknya teman yang mau menolong. Coba deh operasi kontrakan. Operasi kontrakan. Ketuk pintunya. Seperti jamaah tabligh mengetuk pintu-pintu orang. Tanya dia, ucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Buka pintunya. Nyari siapa Pak? Enggak, mau nanya aja. Ada Quran di sini gitu.
Oh iya ya, nggak ada gitu. Nah kalau nggak ada kemudian Darul Tauhid, Darul Quran, teman-teman yang lain, disitulah peluangnya. Kasih Quran. Ngobrol gitu, kalau emang bisa masuk, kalau nggak bisa di teras, ya kayak jemaah tabligh gitu, ayo gitu. Coba jajal, beli motor, coba jajal. Kalau kemarin kan kita bicara sedekah, oke, banyak yang lain kok. Banyak yang lain, kita motor pakai Quran. Pakai Quran. Insya Allah 5 menit lagi selesai. Kita baca Quran, doa deh. Baca Quran, doa deh. Baca Quran, doa deh. Habis ngajar Quran, doa deh. Habis ngajar Quran, doa deh. Habis dakwain Quran, doa deh. Habis dakwain Quran, doa deh. Habis bantuin yang ngajar, bantuin yang dakwah, doa. Doa aja. Petik aja petik. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang pengen dapat pertolongan Allah Tuhannya, coba dia lakuin amal saleh. Apalagi besok nih bulan puasa. Wah, itu berlipat-lipat itu. Di hari biasa aja kali 700 bos. Kali 700. Sedangkan satu baris bisa 50 ayat. 50 ayat dikali 700. Berapa ribu tuh? Berapa ribu? Paling sedikit 35 ribu kebaikan. Ente tahu 35 ribu kebaikan apa itu? Nyebrangin nenek-nenek tuh dari sudut yang satu ke sudut yang satu tuh baru satu kebaikan. Kita nyebrangin nenek-nenek nih. Kita seberangin tuh baru satu. Terus kita minta maaf sama dia. Maaf nek, saya seberangin lagi ya. 2 gitu. Quran baru sebaris aja udah 35 ribu. Senyum. 1 kebaikan. Ente senyum sama 10 orang. Senyum 10 kebaikan. Tapi nggak ada bandingannya juga tuh dengan Quran. Sekali set 35 ribu Allah. Apalagi kalau dia santri penghafal Quran. Sekali baris 20 kali. Pengulangan Allah Akbar. Begitu dicairin, ditimbang Allah dia. Sisanya aku nanti ketika ketemu dengan Allah Akbar. Makanya kemudian disampaikan kepada ahlul Quran. Siapa yang kemudian dia menghafal Quran. Siapa yang di dunianya membaca Quran. Baca aja. Baca. Pokoknya berhentinya kamu tuh di mana itu baca. Udah. Iqra warqa udah. Naik. Baca naik. Nanti berhentinya kamu. Kata Allah begitu. Fa inna manzilataka. Nanti tempat kamu itu. Fi akhiri ayatin takra'uha. Nanti di ayat yang kamu berhenti. Begitu kamu berhenti Allah akan nanya. Udah nih, selesai. Hadza manzilatuk. Ini tempatmu. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang SMK DT udah ngalang-ngalain dari Quran. Qurannya udah luar biasa karena bergabung sama kedisiplinan. Itu yang sampai sekarang kami masih terus harus belajar. Makanya ketika ngelihat gambar-gambar AA di Amerika kemarin, saya komen tuh wah AA emang demennya begitu, pakai sepatu bot mana. Untung bukan saya yang mukul beduk tadi. Bayangin coba kalau AA meleset kena pantat kita, gimana ceritanya? AA tuh bener, itu beneran dari itu. Subhanallah. Jangan coba-coba di rumah ya. Tadi luar biasa. Ada yang lihat nggak tadi? Nggak lihat ya? Tadi ada yang mukul beduk, AA dari situ. Pakai panah, itu kesukaannya beliau. Atau ada yang mau coba? Ente yang mukul, mulai lagi mana? Ini yang lagi saya belajar tentang kedisiplinan. Insya Allah, makanya saya bilang, insya Allah mudah-mudahan akan ada Universitas Darut Tauhid. Mumpung menteri-menterinya teman AA. Insya Allah, mudah-mudahan kita juga dukung. Insya Allah lahirlah, nggak susah kok. Nggak susah insya Allah. Saya udah punya alhamdulillah. Universitas Yusuf Mansur. Alhamdulillah udah ada. Masih alamat web sih. Lumayan lah. Nama dulu. Iya nama dulu. Darul Quran. Sistemik antar bangsa mau dinaikin deng. Jadi UDK Universitas Darul Quran. Alhamdulillah. Proses aja. Proses. Teman-teman taruh mimpinya. Jeder. Kawal sama Quran. Insya Allah. Sebisanya. Nanti insya Allah pasti akan lewat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana amin 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 minhum ma
جهلنا وارزقنا آمين 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 Insyaallah. Mudah-mudahan nanti Darut Tauhid juga memiliki lembaga riset. Ini impian saya belum kecapean, A. Jadi kita punya lembaga riset, ya Pak Bambang, kita punya lembaga riset. Assalamualaikum Pak Bambang, apa kabar? Bambang Uban. Lama nggak ketemu, alhamdulillah. Ini obrolan lama, mudah-mudahan AA nanti di ulang tahun Darut Tauhid ke-17 nanti ada lembaga riset. Karena kita berhenti di baca Quran. Kemarin kita adu mulut soal langgam. Sementara orang lain udah ngupas isinya. Kenapa tidak Darut Tauhid menjadi motor anak-anak muda yang pintar-pintar dibiayai oleh kaum muslimin muslimat di Indonesia. Ada di depan, saya ada di samping insya Allah. Mudah-mudahan kita dorong. Kayak sekarang ya, orang sudah berhasil menghibernasi, menidurkan beruang, menidurkan kemudian cacing. Target utamanya nanti menidurkan manusia. Hibernate itu Ashabul Kahfi, Pak. Dan mereka memakai alat ukurnya Ashabul Kahfi, 309 tahun. Salah tamiatin sinina wasdadu tis'a. Jadi mereka yakin sekali patokan orang bisa di hibernate, bisa ditidurkan tanpa ada proses penuaan, itu 309 tahun. Gunanya buat apa? Nanti buat perjalanan luar angkasa. Perjalanan luar angkasa. Sehingga begitu dia balik, dia belum bertambah tua. Begitu dia berjalan dan pulang, dia tidak bertambah tua. Perbedaan satu galaksi ke galaksi yang lain 70 tahun. Jadi satu hari dia melintas satu galaksi, pulang yang di sini umurnya misalkan sama-sama di umur 30, yang di sini udah 102 atau 100 tahun, yang balik itu belum bertambah karena perbedaan umur, perbedaan galaksi. Nah, bagaimana untuk mencapai galaksi yang berbeda? Wong satu planet aja jauhnya udah nggak ketulungan. Mereka menghibernate. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa gitu. Ashabul Kahfi. Maryam sekarang sudah tidak lagi menjadi perempuan satu-satunya. Tidak lagi jadi perempuan satu-satunya. Kenapa? Karena teknologi kemudian bayi tabung tanpa disentuh, tanpa Quran, bicaranya Quran. Bagaimana kemudian Nabi Allah Zakaria ketika masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Pemirsa Antv yang dirahmati Allah, bantu Darut Tauhid, bikin kita lembaga riset. Kalau perlu yang terkemuka, kelasnya kelas Eropa, Amerika, insya Allah. Kata Kiai Baharun tadi, kalau kita bersatu kita bisa. Nabi Zakaria masuk nih. Ini saya nambahin lagi ya. Tidak 5 menit ya, saya tambahin minta izin. Insya Allah kita selesai jam 1 lah nanti. Minta izin saya tambahin dikit ya. Masuk nih Nabi Allah Zakaria ke mihrabnya Maryam. Nabi Zakaria bingung. Nih kok ada makanan? Dari mana? Saya punya keyakinan kan terminologi mukjizat, kayak maaf ya. Terminologi mukjizat kan hanya berlaku untuk para nabi. Saya minta dicariin satu buah nama yang ngepas. Intinya begini. Kalau sudah tertulis di Quran, maktub fil Quran, insya Allah waqi someday. Kalau sudah termaktub di Quran, someday somehow happening, terjadi. Nah, yang udah dicontohkan sama Quran adalah Maryam tiba-tiba ada makanan di situ. Ini teknologi teleportasi yang luar biasa, Pak. Beberapa tahun yang lalu kita susah bayangkan ini bakal ada. Tahun 94 saya jual WinM, Pak. Jual WinM. WinFact kok WinM. WinFact namanya. WinM buat musik tuh.
Winfax. Siapa yang lahir sejaman sama saya? 75, 76, 77. Tahun 94 kita ada card yang sekaligus berfungsi sebagai faksimil. Dan waktu itu di Tenggarai era faksimil sudah bakal habis. Belum nih, email belum kayak sekarang. Ditancepin itu kartu, ceder, Windows kita udah bisa menerima faksimil. Dari mulai bertahun-tahun kemudian nggak perlu card lagi karena sudah built in board. Belakangan sudah bukan di mainboard lagi tapi di software. On cloud, video cloud, email cloud. Wah. Beberapa tahun yang lalu atau yang lalu kalau orang pengen maka dia perlu mesin dulu dari Jerman, lalu Jerman mengapalkan kemari. Sekarang nggak perlu. Tinggal di print dengan kontur, tekstur yang sama dengan yang dipesan, printnya di Jakarta. Kemudian pengiriman. Yang jawab, ini dari Allah. Nabi Zakaria, lihat, nggak ada orang masuk. Dari mana masuknya? Allah sudah tunjukin, tinggal manusia kemudian melalui ini. Nah, lembaga riset itu ngulik-ngulik tuh ayat-ayat yang begini. Jangan sampai kemudian orang lain terus. Watini wazaitun. Atin, az-zaitun. Atin 1, az-zaitun 6 di Quran. Itu alhamdulillah sudah membuat satu profesor di Jepang masuk Islam. Kan tapi enak. Kalau kemudian hasilnya itu keluar dari lembaga riset kita. Keren loh Pak. Besok nih nanti kalau kita mau mesen soto rawon. Ya rawon lah misalkan dari rawon nguling atau apa. Itu tinggal dipindah. Semenit kemudian muncul di kita. Ente jangan ketawa. Ada yang sedang melakukan riset itu. Dan yang kita bikin senang udah dicontohin itu. Udah dicontohin. Bisa saja. Kenapa enggak? Wong ilmu. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard tanfudhu la ta'na illa bisultan. Nah sultan itu kalau bisa jangan orang lain kan gitu. Sultannya adalah kita. Insyaallah menandai nanti milad DT yang ke-17 tahun yang akan datang kita akan meresmikan lembaga riset mudah-mudahan Quran dan hadis. Bagaimana hadis bercerita tentang A, B, C dan D. Kejar. Anak-anak muda Indonesia kejar. Dipimpin oleh Darut Tauhid insyaallah. Kita doa mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang utopia, bukan sekedar mimpi, tapi insyaallah bisa terlaksana. Al-Fatihah. A'udzubillahi Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah.